Selamat pagi, saudara semua. Pagi kita lumayan sepi ya hari ini ya, karena masih pada libur, nggak apa-apa. Artinya yang ada di sini itu yang sudah Tuhan tetapkan. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Ya, firman Tuhan hari ini buat saudara, bukan buat siapa-siapa, tapi buat saudara. Tema kita tahun ini adalah Be the Light ya, dari Matius 5. Menjadi terang, dan kita semua sudah belajar, mendengarkan firman berkali-kali tentang bagaimana menjadi terang di dalam pekerjaan kita, menjadi terang buat kota kita, buat bangsa kita. Bulan ini temanya adalah perceraian, saudara. Matius 5 ayat 31 sampai 32. Dan kita dipanggil juga untuk menjadi terang di rumah kita sendiri. Untuk pasangan kita, menjadi terang buat pasangan kita. Dan walaupun ini pesan mengenai perceraian, ya, ini bukan berarti saudara yang single atau saudara yang belum menikah, yang gak mau menikah bahkan atau belum berencana, ini bukan pesan buat saudara, bukan. Karena pertama ada banyak aspek yang kita bisa belajar yang bisa diaplikasikan dalam berbagai aspek lain dalam kehidupan kita ya, mengenai prinsip-prinsip yang kita pelajari dari perceraian ini. Dan saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, amin. Jadi saudara yang, oh ini kayaknya bukan buat saya, ini saya belum menikah, terus mendengarnya, atau saudara yang hubungannya baik-baik saja terus mendengarkannya, mendengar firman ini, ya udah sih gak apa-apa. Anggap ini sebagai benih ya, benih firman Tuhan yang nanti akan tumbuh. Dan anggap ini sebagai anak panah yang kita terima, yang ditaruh di tabung seorang pemanah, yang saat nanti ada musuh datang, cobaan datang, kita udah siap nih. Wah, saya udah pernah dengar nih firman tentang ini. Itu bisa menjadi peluru untuk kita lawan semua cobaan, lawan semua musuh. Amin. Oke, jadi firman ini buat saudara. Bukan buat pasangan saudara, enggak kayak, semoga pasangan saya denger nih. Enggak, ini buat saudara. Mari kita, judul khotbah hari ini adalah menjauhi perceraian. Mari kita buka di Matius 5 ayat 31 sampai 32. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah saudara, kalau saudara hadir di ibadah minggu lalu, kita sudah belajar mengenai firman ini sebenarnya ya. Dan kita tahu bahwa Yesus tuh mengacu ke ayat Ulangan 24 ayat 1. Ini yang orang-orang Yahudi ketahui, bahwa hukum Musa berkata, bukan hukum Musa, Musa berkata, kalau mau meninggalkan istri harus kasih surat cerai. Gitu. Tapi ya kita juga udah belajar dari minggu lalu, sedikit rekap bahwa konteksnya pada waktu itu sebenarnya bukan seperti pernikahan sekarang ya. Bahkan dibilang kalau istri melakukan hal yang tidak berkenan buat suaminya aja, suaminya dengan sangat mudah udah lepasan, kita gak usah menikah lagi misalnya. Dan surat perceraian itu untuk melindungi si istri. Karena pada zaman itu kalau perempuan yang sendiri, yang tanpa suami, susah banget dia hidup. Ya, gak ada nafkah dan dia menjadi janda misalnya, susah buat dia hidup. Jadi ayat ini mengacu pada Ulangan 24 ayat 1. Tapi itu bukan perintah. Ya, itu bukan perintah. Musa bukan sedang memberi perintah, nih ceraiin istri kamu ya kalau ada sesuatu terjadi apa-apa. Kasih surat cerai. Enggak. Bahkan Yesus bilang ya di Matius 19 ayat 1 sampai 11, Matius bilang itu karena ketegaran hatimu. Karena di saat orang-orang Yahudi mengacu kepada firman Ulangan 24 ayat 1, Yesus balik lagi lebih jauh lagi kepada yang semula, desain yang semula. Ya, coba kita buka di Kejadian Matius 19 ayat 1 sampai 11. Next slide, Matius 19. Ya. Mulai dari ayat 3. Ini kita baca aja ya, Saudara. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?
Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lalu kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Tapi ya sekali lagi kita tahu Musa enggak memerintahkan ya. Kata Yesus kepadanya, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrinya. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Yesus bilang dari awal, Allah udah bilang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya dan dua menjadi satu. Apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Sama kayak tadi Matius 5 ya. Terus ayat 10 nih murid-murid bilang, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin deh. Ribet banget, susah banget ya, lebih baik gak usah kawin. Lalu ayat 11, akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi sejak awal saudara, Allah membenci perceraian. Bayangin kalau kita sudah melakukan sesuatu nih, udah bagus-bagus kita bikin sesuatu, lalu dirusakin sama seseorang. Ya. Nah ini sama halnya dengan Tuhan, dengan Allah. Allah yang menyatukan manusia, pria dan wanita. Dan itu tindakan Allah gitu maksudnya. Sama kita dilepas, sama kita dirusak gitu. Makanya Allah membenci perceraian. Maliaki 2 ayat 16. Allah sendiri yang bilang, aku membenci perceraian. Jadi saudara di sini yang sedang memikirkan, apa saya cerai aja ya? Apa suami saya ini bukan yang tepat buat saya ya? Apa istri saya ini bukan yang tepat ya buat saya ya? Ingat, Allah membenci perceraian dan ketahuilah, pernikahan saudara itu Allah yang satukan loh. Dan jangan sampai kita pisahkan apa yang Allah satukan dengan alasan apapun. Seperti seorang ayah yang membenci hal yang merusak anaknya, begitu juga Allah membenci perceraian. Karena Allah bikin udah bagus-bagus nih, tapi perceraian itu merusak anaknya, merusak anak-anaknya. Menghancurkan keluarga, menghancurkan anak-anaknya yang kena dampak, menghancurkan mental state suami dan istri. Jadi di tengah masalah pernikahan yang mungkin saudara sedang alami, jauh-jauhinlah kata perceraian. Atau bahkan gak ada deh, hilangkan kata perceraian dalam kamu saudara. Hilangkan saudara. Mungkin saudara sekarang dengar, aduh gampang banget ngomongnya, ini masalah yang saya alami ini berat banget loh. Ribet banget. Anda baru nikah berapa tahun? Masalah yang saya alami ini ribet banget lah. Ini masalah keluarga besar, menyangkut banyak, complicated banget lah, gak ngerti. Kamu gak ngerti. Saya nggak sedang menganggap remeh permasalahan pernikahan. Karena semakin kita mengasihi seseorang, semakin kita mencintai seseorang, dan bahkan semakin lama kita tinggal dengan seseorang itu, semakin besar kesempatan yang kita berikan buat orang itu mengasihi kita, ya kan? Dan semakin besar rasa sakit itu. Semakin besar kesakitan yang kita izinkan untuk kita alami. Karena kita sayang banget sama orang itu. Dan kita berharap dia sayang banget sama kita. Dan kita berharap dia bikin kita bahagia. Ya kan? Jadi memang saudara dari semua masalah kehidupan, saya akui mungkin ya masalah pernikahan atau masalah keluarga itu yang paling menyakitkan. Yang paling bikin hati kita, aduh sakit hati banget. Gitu. Paling berat. Jadi saya percaya, saya setuju dengan saudara kalau saudara sedang mengalami permasalahan yang berat. Berat banget emang. Saya gak sedang menyepelekannya.
Kita sering lihat di film atau di sosial media, oh relationship goals tuh kayak gini. Orang yang menikah yang mendapatkan istri yang dia idamkan, terus mereka tinggal setiap hari bersama berharap bahwa saya dapat kebahagiaan oleh istri saya, oleh suami saya. Tapi kenyataannya nggak gitu kan ternyata saudara. Ya, saudara yang sudah menikah tahu bahwa dalam pernikahan banyak penderitaan juga, banyak kesengsaraan. Ternyata waktu kita janji di pernikahan kita bilang saya mengasihi Anda, saya mengambil Anda sebagai istriku, saya mencintai Anda di waktu senang maupun susah. Ternyata susahnya itu banyak banget, nggak ada yang ngasih tahu nih. Saya kira susah ya 15% lah, senangnya 85%. Tapi ternyata susahnya banyak banget ya. Ya itu adalah harga, penderitaan dalam pernikahan itu adalah harga dari menjaga covenant, saudara. Harga dari kasih. Jadi ternyata kasih itu ada harganya, cinta itu ada harganya. Kita mengasihi seorang, kita mengasihi pasangan kita, itu ada harganya. Harganya adalah ya penderitaan. Walaupun kita disakiti, kita tetap harus mengasihi. Yesus pun mengalami itu ya kan. Yesus pun membayar harga itu. Dia mati di kayu salib untuk membuktikan cintanya kepada kita. Bukan pas kita lagi baik-baiknya ke Yesus kan. Tapi Roma 5 ayat 8 berkata, pada saat kita masih berdosa, while we are still sinners, Yesus mati di kayu salib buat kita. Dia menanggung rasa sakit itu. Dia merasakan penderitaan itu dan dia bayar, saudara. Jadi memang dalam pernikahan itu ada harganya ya. Saudara yang single, mengasihi, mencintai seseorang, suka sama orang, itu gratis. Jatuh cinta sama orang gratis, enggak sih ada harganya ya. Kadang kita ngedate ya bayarin makanan itu enggak seberapa. Dibandingkan harga yang harus kita bayar setiap hari saat kita tinggal dengan mereka. Ya, tapi enggak, pernikahan tuh enggak seburuk itu kok, enggak. Saya enggak lagi jelek-jelekin pernikahan. Jadi dalam pernikahan kecewaan dan rasa sakit itu enggak terhindarkan ya, it's inevitable. Bayangkan saudara tinggal dengan seseorang yang sama selama berpuluh-puluh tahun, masa sih enggak menderita, masa sih enggak sengsara, untuk sengsara dalam tanda kutip, maksudnya enggak yang kayak gimana banget gitu. Ya, jadi pernikahan itu high maintenance, saudara. High maintenance, harus dirawat. Sebentar ya, saya jangan-jangan ada slide selama ini. Oke, next slide. Pernikahan yang sehat itu kesengajaan, bukan bawaan. Ya, pernikahan yang sehat itu, di mana kita ya bahagia dalam Tuhan dalam pernikahan kita. Itu tuh kesengajaan. Hal yang harus kita intentionally perjuangkan, bukan bawaan, not by default. Malah bawaannya pernikahan itu makin lama makin berantem, makin hancur, makin mundur. Itu bawaan normalnya. Kecuali kita lakukan sesuatu, ya kan? Unless we do something about it. Saya mau menganalogikan eskalator, ini saya dapat dari seorang hamba Tuhan. Eskalator yang sedang turun nih. Eskalatornya turun, tapi kita mau naik ke atas, ya. Jadi gimana caranya supaya kita naik? Jalan terus kan? Jalan terus, merawat pernikahan, jalan terus. Kalau kita diamin, udah diamin aja. Santai ya. Apa yang terjadi? Turun, ya kan? Jadi bawaannya itu makin lama makin turun. Kita belajar dari minggu lalu, semua hal di dunia ini mungkin ya, kalau dibiarin lama-lama rusak, ya kan? Barang-barang di rumah kita kalau dibiarin lama-lama rusak. Mobil kita, kendaraan kita, motor dibiarin lama-lama rusak. Apalagi pernikahan, kalau dibiarin lama-lama mundur terus. Ya. Jadi setiap hari harus dirawat, setiap hari kita harus lakukan sesuatu. Contoh-contoh tindakan merawat pernikahan apa? Kalau kita setiap hari udah kayak housemate aja sama pasangan kita, udah kayak dua orang sendiri yang kebetulan tinggal bareng, ya. Itu makin lama makin mundur, kita tanpa sadar kita makin lama makin ke bawah gitu. Kita nggak ada jalan berdua, nggak ada quality time. Nggak ada komplimen, sedikit-sedikit komplimen lah pasangan saudara ya kan. Bagus loh bajunya, kamu kelihatan kurusan misalnya. Ini otot keren juga ya, workout nih lumayan ya. Makasih ya udah masakin gitu. Mau nggak nonton film ini gitu misalnya. Komsel yuk. 1-2 bareng yuk. Itu pernikahan, itu merawat pernikahan saudara. Ya.
Baca firman bareng yuk, berdoa bareng yuk. Atau gampang sekedar nonton film bareng yuk. Itu ya kan merawat pernikahan saudara. Hal-hal kecil, satu langkah demi satu langkah di eskalator. Hal-hal kecil, satu langkah demi satu langkah. Makin lama kita naik terus. Gitu. Nggak statis, karena nggak ada kata statis. Kalau kita diam udah ke bawah aja pokoknya. Jadi susah saudara. Makanya murid-murid Yesus di Matius 19 ayat 10 juga bilang, jika demikian halnya, kalau kayak nggak boleh cerai pun, apa-apa harus tetap menjaga. Kalau kayak gitu tuh mendingan gak usah kawin deh Yesus katanya. Terus Yesus nggak kayak, enggak bukan kayak gitu kok, enggak. Malah dia kayak, ya memang gitu. Ada beberapa yang dari awal udah dibuat tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Ada yang dibuat oleh manusia, ada yang dia memang gak mau kawin karena untuk kerajaan sorga gitu. Memang gak untuk semua orang gitu. Karena ada juga karunia membujang kan. Tapi kalau saudara mau menikah atau saudara sudah menikah misalnya, memang susah juga. Makanya perlu Yesus, makanya perlu Allah yang menyatukan pernikahan saudara. Amin. Jadi berjuanglah buat pernikahanmu. Lakukan sesuatu. Fight for your relationship. Satu langkah demi satu langkah di eskalator ini. Kita kan gak mungkin kalau misalnya kita punya mobilnya perlu maintenance nih, rada rusak. Mungkin olinya perlu diganti atau kayak kaki-kakinya rada ngekok-ngekok gitu. Udah tinggalin aja. Kecuali saudara kaya banget, boleh. Tapi enggak kan, kita gak tinggalin kan. Kita rawat mobilnya. Sama halnya dengan pernikahan saudara. Ada masalah dalam pernikahan saudara, enggak langsung ditinggalin. Rawat pernikahan saudara. Do something about it. Ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Langkah-langkah apa yang kita bisa lakukan? Ada 2 hal yang mau saya bagikan hari ini. Ya, next slide. Pertama, pertobatan. Menjauhi perceraian. Yang pertama, pertobatan. Kadang kita kan suka dengar kata-kata, udahlah andalkan Tuhan aja. Oh ada masalah dalam pernikahan ya, berdoa ya, berdoa buat pasanganmu ya, berdoa buat masalahmu ya. Andalkan Tuhan aja. Kadang kita dengarnya kayak klise. Kita udah sharing sama orang tentang pernikahan kita, malah dibilang berdoa, malah dibilang andalkan Tuhan. Ya tapi memang betul saudara, andalkan Tuhan. Percaya sama Tuhan. Dan percaya sama Tuhan itu bukan sekedar, oh ya saya percaya Tuhan ada. Tapi kepercayaan itu harus disertai oleh tindakan. Tindakannya itu adalah ketaatan dan pertobatan. Bertobat tuh bukannya kayak kita bertobat lahir baru ya. Karena pertobatan ada 2. Satu, waktu saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan kedua, setiap hari kita bertobat ya kan. Tuhan kesalahan yang saya lakukan hari ini. Tuhan tadi pagi saya melakukan ini. Saya bertobat, saya minta maaf. Nah setiap hari dalam pernikahan kita bertobat saudara. Ini kata mungkin yang jarang kita dengar akhir-akhir ini ya. Bertobat, repent. Hal apa yang kita lakukan kepada pasangan kita? Lalu saya bikin dia sakit, lalu saya bikin dia nangis. Bertobat saudara. Bertobat kepada Tuhan dan minta ampun kepada pasangan saudara. Wah saya kemarin nggak melakukan ini nih kepada pasangan saya. Bertobat saudara. Hai para suami. Di sini suami-suami banyak kan. Bertobatlah. Kalau saudara tidak menghargai istri saudara. Bertobat. Hai para istri yang tidak menghormati suaminya, bertobatlah. Banyak kan pasal-pasal di Alkitab yang mengatakan, istri lakukan ini. Suami lakukan ini. Istri tunduklah kepada suami kasihlah istrimu seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Ya itu guide-nya. Hai para suami yang tidak memperhatikan atau membiarkan istrinya, bertobatlah. Hai para istri yang membangkang kepada suaminya atau melawan suaminya, bertobatlah. Kita bisa lakukan sesuatu buat pernikahan kita. Apa? Mulai dari bertobat. Bertobat. Nah, pertobatan itu artinya 180 derajat ya kan. Coba next slide. Bertobat itu artinya 180 derajat. Jadi kita sedang menjalan ke sini, misalnya kita terus mukulin istri kita. Ya, domestic abuse. Kita terus mukulin istri kita. Kamu nih pukul terus, tempeleng terus. Bertobat artinya 180 derajat kita balikan. Yaitu apa?
mengasihi istri kita, lemah lembut, ada kata-kata kasih, ya kan. Bertobat itu misalnya ini, kita mukulin istri kita ya, enggak 30 derajat. Saya masih tetap ngomong kasar sama istri saya, bentak-bentak. Tapi saya udah gak mukulin loh, saya udah bertobat, saya udah gak mukulin. Masih sih kadang-kadang ngomong kasar atau bentak-bentak. Itu bukan bertobat. Atau mungkin 90 derajat. Ya saya udah gak mukulin sih. Tapi at least, saya masih cuekin istri saya lah. Gak ngomong sama dia. Tapi saya udah gak mukulin kok. Saya udah gak marah-marah kok. Bertobat itu 180 derajat saudara. Ya, 180 derajat. Contoh selanjutnya, selingkuh misalnya. Ya, saya selingkuh. Saya sedang mengarah kepada perselingkuhan. Bertobat artinya udah 0% interest kepada lawan jenis lain, kepada orang lain. Karena selingkuh artinya menaruh orang lain atau hal lain di atas pasangan kita kan. Enggak, kita mau mengarah kepada pasangan kita, semua fokus kepada pasangan kita. Kalau 30 derajat, ya mungkin kita masih kadang chat lah sama lawan jenis lain lah. Kadang teleponan lah, kadang ketemuan misalnya. Atau mungkin 90 derajat, ya gatal-gatal sedikit, flirting sedikit gak apa-apa lah. Tapi pertobatan itu 180 derajat. Lebih baik kita menjauhi segala jenis pencobaan ya kan. Saya ingat Om Gerrit selalu bilang, misalnya ini jurang nih, ya jatuh dalam perselingkuhan atau cobaan lain gitu. Kita kan gak jalan di ujung-ujung gini banget kan. Yang penting saya yang penting saya gak berhubungan badan sama orang lain. Udah saya di sini aja deh, masih chattingan, masih ketemuan gitu. Tapi justru kita jauh banget. Supaya kalau pas kita jalan kita kesandung sedikit, masih aman masih di sini. Di sini kita kesandung sedikit, misalnya kita lagi berantem sama pasangan kita. Dan kita sedang menjalin hubungan kedekatan dengan pasangan lain, dengan lawan jenis lain. Gampang sekali untuk kita jatuh dalam perselingkuhan ya kan. Next slide. Nah, lebih gampang mana nih? Menahan batunya jatuh di atas atau di bawah? Di atas, ya kan? Masih aman nih. Jadi dari masih kecil aja udah kita tahan aja. Misalnya dari kita melihat, ini ada cewek cantik nih atau ada cowok yang perhatian nih mulai chattingan, udah diblok aja gitu. Udah jauhin gitu. Atau bukan cuma perselingkuhan ya, hal-hal lain lah. Semua masalah dalam pernikahan ini bisa apply ini. Lebih susah kalau udah di bawah. Udah terlanjur ngobrol nih, udah terlanjur deket nih, udah terlanjur teleponan nih misalnya. Lebih gampang di atas ya kan. Lebih gampang di atas dan lebih gampang lagi kita hindari cobaan itu. Gimana caranya menang lawan cobaan? Paling gampang, gak usah dilawan, kabur aja, lari aja. Seperti Yusuf waktu dia lari dari Tante Potifar ya kan. Hal yang kedua yang dapat kita lakukan, pertama pertobatan, next slide, kedua pengampunan. Satu hal kita bertobat, hal lain kita mengampuni pasangan kita. Ya kan? Kita sebagai orang-orang Kristen harusnya punya advantage lebih dalam pernikahan karena kita sudah mengalami pengampunan. Karena kita tahu despite all the sins, semua dosa dan semua pelanggaran yang kita lakukan kepada Tuhan, Tuhan masih mengampuni kita, ya kan? Kenapa kita gak bisa melakukan kepada pasangan kita? Semua hal yang kita anggap, yang kita pikir, semua masalah yang kita pikir pasangan kita lakukan kepada kita, ini pasangan saya nih kayak gini nih ke saya, sakitin hati saya nih, dia kayak gini ke saya, dia cuekin saya, atau dia bikin saya sakit hati apapun lah itu. Kemungkinan besar kita juga pernah melakukannya kepada Tuhan. Kemungkinan besar kita pernah melakukannya kepada Yesus kan. Dimana kita cuekin dia, gak mencari dia, cari kesenangan di tempat lain daripada menghabiskan waktu dengan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jadi ya Tuhan tahu rasa sakitnya gitu. Tapi despite all that, dia masih mengampuni kita. Masa kita gak mau mengampuni pasangan kita? Kalau Tuhan pun gak mengingat kesalahan-kesalahan kita, yang mungkin jauh lebih besar daripada apa yang pasangan kita lakukan kepada kita. Kenapa kita selalu mengingat-ingat kesalahan pasangan kita? Ya.
Yang tadi saya bilang Roma 5 ayat 8, bahkan saat kita masih berdosa, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saat kita masih menyakiti hati Tuhan, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Mau nggak? Ya memang susah. Mau nggak? Pas pasangan kita masih menyakiti kita tunjukkan kasih sayang kepada mereka. Mungkin saudara bilang, aduh berat banget, aduh menderita ini mah, sengsara. Kalau kayak gitu mah sengsara, rugi dong. Coba kita mundur, ini Roma 5 ayat 8, kita mundur Roma 5 ayat 3. Ini pasal yang sama nih. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan dalam Tuhan itu tidak mengecewakan saudara. Tidak mengecewakan. Dan by the grace of God, by the Holy Spirit, oleh anugerah Tuhan dan dalam Roh Kudus, selalu ada harapan untuk pernikahan kita. Selalu ada harapan di dalam Tuhan untuk pernikahan kita. Amin. Gak ada pernikahan yang udah beyond repair lah. By the grace of God. Coba kita lakukan tindakan-tindakan tadi. Bertobat, mengampuni, bertobat, mengampuni, bertobat, mengampuni. Masih ada harapan saudara. Dan karena memang pasangan kita masih bertumbuh. Kita semua manusia, pasangan kita masih bertumbuh. Tuhan masih bekerja dalam kita, Tuhan masih bekerja dalam pasangan kita. Kita dua-duanya orang masih dalam progres gitu. Orang-orang yang gak sempurna. Karena itu kadang terlihat dia lebih banyak bikin kita sengsara daripada bikin kita bahagia. Tapi memang saudara, bukan tanggung jawab pasangan kita untuk bikin kita bahagia. Ya kan? Hah masa sih? Ya iya dong, tanggung jawab pasangan kita dong. Enggak. Kalau kita mencari kebahagiaan dalam pasangan kita, siap-siap aja kecewa Tuhan. Saudara. Kita mencari kebahagiaan dari perbuatan-perbuatan pasangan kita, siap-siap aja kecewa. Kita menunda kebahagiaan kita, nungguin pasangan kita berubah. Kalau pasangan saya berubah, baru saya bahagia. Siap-siap aja kecewa saudara. Tapi kita menaruh pengharapan kita, kebahagiaan kita kepada Yesus. Amin. Someone has to say it. Dalam Tuhan saudara. Yang bisa memenuhkan kita, bukan pasangan kita, bukan hal apapun, tapi hanya Tuhan. Makanya dalam pernikahan kita selalu bangunlah pernikahan kita dalam Yesus setiap hari. Yang mengikat pernikahan kita terus. Arahkan mata kita pada hal yang tidak terlihat. 2 Korintus 4 ayat 18. Mata kita jangan ke pasangan kita terus. Arahkan mata kita pada Yesus yang memegang pernikahan kita. Saat kita mengarahkan mata kita pada Yesus, pasangan kita mengarahkan matanya kepada Yesus. Fix our eyes on Jesus. Ya, Yesuslah yang akan bekerja dan pada akhirnya membuat keinginan hati kita terwujud yang pada akhirnya bikin kita bahagia, ya kan? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Karena Yesus yang dapat memenuhkan kita. Dan harapan yang terakhir yang saya mau berikan, percayalah saudara, kita tidak menikahi orang yang salah. Ya. Kita tidak menikahi orang yang salah. Mungkin saudara pikir, oh saya memulai hubungan dengan istri saya sekarang atau suami saya sekarang, itu awalnya itu sebenarnya karena dosa. Dan kita berdua tuh gak benar lah, kita berdua tuh gak kenal Yesus lah. Tapi ya kebetulannya sekarang kita udah menikah. Kayaknya bukan ini deh pasangan saya sebenarnya. Kalau saya udah kenal Yesus, pasti pasangan saya orang lain. Tapi once you are married, pas saudara sudah menikah, sudah mempunyai pasangan, sudah menikah nih, ya, udah dalam covenant, itu udah kehendak Tuhan buat saudara, ya. Percayalah, your wife is God's woman for you, and your husband is God's man for you. Ini bukan hal yang buruk loh. Ini adalah pengharapan. Kenapa? Karena kita nggak lagi cari-cari, oh kayaknya salah nih pernikahannya salah loh. Justru ini kita udah di jalan yang benar.
Dan karena ini adalah orang yang Tuhan sudah kasih buat kita, artinya Tuhan berkehendak dong. Artinya Tuhan siap, artinya Tuhan mau bekerja dalam pernikahan kita, ya kan? Mau gak kita bertobat? Mau gak kita mengampuni? Mau gak kita menjalankan pernikahan kita dengan cara-cara Tuhan? Mungkin kita sengsara karena kita terlalu maksa menjalankan pernikahan dengan cara kita sendiri, dengan kehendak kita. Tapi mau gak kita sekarang bertobat, mengampuni, menjalankan pernikahan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Allah. Amin. Memang gak segampang ini saudara. Gak saudara dengar firman ini selesai langsung hubungannya baik-baik saja. Enggak. Kita masih harus naik eskalator setiap hari. Eskalator yang turun ke bawah. Kita harus naik ke atas. Satu langkah demi satu langkah. Satu hari demi satu hari. Satu pertobatan demi satu pertobatan. Satu pengampunan demi satu pengampunan. Dan kadang kita susah kalau cuma kita berdua dengan pasangan kita. Kadang kita perlu pasangan lain yang meng-encourage kita, ya kan? Yuk saling meng-encourage. Oh kita lihat di eskalator yang lain ada pasangan lain juga sedang melakukan hal yang sama. Yuk saling menyemangati. Lebih baik kita juga bertumbuh dengan pasangan-pasangan lain saudara. Enggak cuma kita berdua terus gitu. Yuk naik lagi, naik lagi, naik lagi. Dan kadang mungkin kita butuh counseling saudara. Counseling itu bukannya kita tunggu pernikahan kita buruk banget baru kita counseling. Counseling artinya kita peduli dengan pernikahan kita kan. Counseling artinya kita merawat pernikahan kita. Banyak juga kok orang ke dokter yang gak sakit gitu. Karena mau check up, cek ini, oh aman. Cek darah, oh aman. Counseling juga bukan hal yang buruk saudara. Mungkin pernikahan saudara butuh counseling. Mungkin Tuhan sedang bilang, kalian tuh gak bisa loh sendiri. Kalian perlu aku, perlu Tuhan. Dan Tuhan bilang, kalian perlu counseling. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah rendah hati. Dalam counseling misalnya, mungkin. Ya kan? Jadi, satu langkah demi satu langkah, satu pertobatan demi satu pertobatan, dan satu pengampunan demi satu pengampunan. Oke. Sudah selesai. Saudara diberkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pasangan kami yang Kau berikan Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau yang menyatukan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau hadir pada saat kami menjalin hubungan. Engkau hadir pada saat kami menikah. Engkau masih hadir Tuhan pada saat kami menjalankan bahtera pernikahan kami Tuhan. Bapak ampuni kami kalau setiap hari kami menyakiti pasangan kami. Bapak ampuni kami kalau terkadang kami mau mencoba menjalankan pernikahan kami sendiri Tuhan. Cara kami sendiri Tuhan. Cara yang kami tahu sendiri Tuhan. Ampuni kami kalau kami enggak menaruh Engkau sebagai pusat pernikahan kami Tuhan. Sekarang kami bertobat Tuhan, kami mau kembali kepadamu. Kami mau tinggalkan segala hal-hal yang salah yang kami lakukan kepada pasangan kami. Dan kami mau bertobat Tuhan. Kami juga mau mengampuni pasangan kami Tuhan. Semua kesalahan yang dia lakukan, seperti Engkau mengasihi kami Tuhan, kami mau mengampuni pasangan kami. Ampuni kami Tuhan. Bagi saudara yang belum menikah, saudara juga bisa berdoa. Mintalah Tuhan membimbing hubungan saudara menjelang pernikahan. Saudara yang single, mintalah Tuhan yang menulis kisah cinta saudara. Menuntun saudara, mempertemukan saudara kepada orang-orang yang tepat. Kami minta ampun Tuhan, dan kami percaya seperti Engkau mati di kayu salib dan Engkau bangkit kembali Tuhan. Engkau mengalahkan kubur Tuhan, Engkau mengalahkan maut. Engkau pun dapat membangkitkan pernikahan kami yang terlihat mungkin sudah mati Tuhan. Bagi kami yang di sini yang mungkin merasa pernikahan kami ini udah kayak mati. Saudara, Tuhan adalah Tuhan pengharapan yang mengalahkan maut, yang dapat membangkitkan pernikahan saudara kembali. Bapak, aku berdoa Engkau bangkitkan kembali pernikahan kami Tuhan. Kau timbulkan kasih kembali Tuhan, kasih mula-mula kami terhadap pasangan kami. Bahkan lebih dari itu Tuhan. Aku berdoa buat semua pasangan yang di sini, biar kami sebagai satu pasangan saling mengasihi Tuhan, penuh dengan tindakan-tindakan kasih Tuhan, penuh dengan damai sejahtera,
dan rasa cukup atas pasangan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.